Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para sahabat sekalian, melanjutkan kitab Hikam Ibnu Athaillah yang dimukhtasarkan oleh Syekh Mbah Sholeh Darat. Kita akan masuk ke Hikam ke-210. Hikam 210. Dalam kitab aslinya 210. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma ahbabta, tidaklah mencintai siapa kamu. Ma ahbabta, tidaklah kamu mencintai syai'an, sesuatu, illa, kecuali, kunta, ada siapa kamu, illa, kecuali kunta, ada siapa kamu, lahu, pada syai', lahu, pada sesuatu itu, abdan, seorang budak. Wahwa, dan hadapun Allah, wahwa, dan hale utawi Allah, wahwa, dan adapun Allah, itulah yuhibbu, tidak senang siapa Allah, itulah yuhibbu, tidak senang siapa Allah, antakuna, akan ada siapa kamu, antakuna, akan ada siapa kamu, ligoirihi, pada selain Allah, ligoirihi, pada selain Allah, itu abdan, seorang budak, hamba. Ibnu Athaillah mengatakan, tidaklah kamu mencintai sesuatu kecuali kamu akan jadi budaknya sesuatu itu, kecuali kamu akan jadi hambanya sesuatu itu. Dan Allah tidak senang kalau kamu menjadi hamba dari selain Allah. Kenapa begitu? Karena al-qalbu iza ahabba syai'an, hati itu kalau mencintai sesuatu, maka dia akan menghadap kepada sesuatu itu, wa khadda'alahu, dia akan tunduk pada sesuatu itu, wa ata'ahu fi kulli ma ya'muruhu, dan dia akan taat dia akan patuh pada sesuatu apa yang dia perintahkan. Itu hati. Kecenderungan kita, kecenderungan manusia, itu hatinya pasti begitu. Kalau dia cinta kepada sesuatu, pasti dia akan condong pada sesuatu itu, pasti dia akan menghadap pada sesuatu itu, pasti dia akan tunduk pada sesuatu itu, pasti dia akan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh sesuatu itu. Kita cinta banget nih sama anak, cinta banget sama anak, maka kita akan ngadep ke dia, kita akan patuh sama dia, kita akan tunduk sama dia, kita akan nurutin apa yang jadi permohonannya. Itu hati itu. Maka kemudian kalau hati dia cinta kepada sesuatu, maka dia otomatis menjadi abdun, menjadi hamba. Tergantung setinggi mana cinta dia. Semakin dia cinta, semakin tinggi cintanya, maka semakin tinggi juga abdunnya dia. Semakin dia mencintai sesuatu, maka semakin mendalamlah dia menjadi seorang hamba. Itu sudah kudratnya, seperti itu. Kenapa? Karena innal muhibba limayyuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang mencintai itu adalah kepada orang yang dia cintai, muti'un, dia akan taat. Anda dulu awal-awal sama istri kan cinta banget, itu kan taat, itu tunduk,
beliin ini, beliin itu. Apalagi kalau lagi ngidam, beliin sana, uber-uber kan, karena masih cinta. Abdun sudah itu, abdun, hamba, ikut nurut kepada apa yang dia mau. Nah, wahaji hakikatul ubudiyah, inilah hakikat dari penghambaan. Penghakikat dari penghambaan itu adalah al-khudu wa ta'at. Seseorang itu kalau disebut sebagai abdun, hamba, maka dia hakikatnya akan hudu wa ta'at. Dia akan tunduk dan dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Kalau kemudian kita ngaku cinta kepada Allah, kemudian kita dibenturkan pada satu urusan, lalu kemudian kita kalahkan urusan Allah ini, kita kalahkan ubudiyah tunduknya kita kepada Allah, kita kalahkan taat kita kepada Allah, itu berarti kita bohong itu cintanya kepada Allah. Kalau kita ngomong cinta kepada Allah, kemudian kita ada urusan ini membuat sholat kita ketinggalan, berarti bohong sudah itu kalau kita cinta kepada Allah. Kenapa? Karena hakikatul ubudiyah, hakikat penghambaan itu adalah al-khudu'u wa ta'at. Hakikat penghambaan itu adalah tunduk dan taat. Kalau Anda cinta kepada sesuatu, pasti akan terjadi hudu dan taat. Jadi susah, Abdullah itu susah. Sering saya katakan begitu. Hamba Allah itu berat. Menjadi Abdullah itu berat. Kalau khalqullah, makhluknya Allah, pasti semua kita pasti khalqullah. Tidak ada yang bukan ciptaan Allah, tidak ada ini. Tapi kalau Abdullah, hambanya Allah, belum semua orang ini, belum semua kita ini bisa sampai kepada Abdullah. Jadi sering juga saya katakan, kalau Anda lagi nyumbang, sudah pakai nama Anda saja sudah. Atau pakai fulan, jangan pakai hamba Allah. Lebih tinggi hamba Allah daripada nama Anda, itu lebih tinggi. Udah pakai nama hamba Allah, tapi ada catatan, pahalanya ditujukan untuk almarhum ini kan sama aja bohong. Kagak disebutin namanya, tapi almarhum ini kan sama aja bohong itu. Udah lebih tinggi Abdullah. Kenapa? Karena belum tentu kita ini Abdullah ini. Kita ini bisa Abdul dunia, bisa Abdul mal, bisa Abdul butun, bisa Abdul segala macam ini kita. Belum tentu kita ini sampai kepada derajat Abdullah, hambanya Allah. Dan walaisa lil qalbi illa wijhatu wahidah. Di hati itu tidak bisa kecuali satu arah doang. Satu arah doang, wijhatun wahidah. Karena apa? Karena manusia itu cuma punya satu hati. Quran mengatakan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Tidaklah Allah jadikan pada seseorang dua hati di dalam dirinya. Kalau dia condong kepada dunia, maka pasti dia akan hilang akhiratnya. Pasti itu. Kenapa? Karena nggak mungkin dia bisa ada dua cinta di dalam dirinya. Nah, kalau begitu apa kita gak boleh cinta kepada siapa-siapa? Silakan. Cinta kita kepada siapa-siapa harus berdasarkan cinta kita kepada Allah. Kita cinta sama pekerjaan kita. Kita kerja itu cinta sama pekerjaan karena cinta kita kepada Allah. Kita cinta sama anak, kita cinta sama istri, itu dilandaskan karena cinta kita kepada Allah. Kita cinta sama guru kita, itu karena kita cinta kepada Allah. Semua yang kita cintai harus berdasarkan cinta kita kepada Allah. Kalau kemudian cinta kita kepada Allah ini menjadi landasan, maka nanti hak-haknya Allah nggak mungkin bisa itu, nggak mungkin terabaikan. Tapi kalau cinta kita sama anak ini tidak dilandaskan cinta kita kepada Allah, ini anak ngerengek minta ini, minta itu, minta ini, kita nggak punya duit, lalu apa yang terjadi sama kita itu? Dia bisa nyolong ini, dia bisa markup ini, dia bisa mencuri ini, dia bisa segala macam demi nyenengin anak. Dia rela itu ngambil ini, ngambil itu, dia rela itu ninggalin sholat, ninggalin apa segala macam demi nyari uang untuk memenuhi kebutuhan anak. Itu berarti cinta sama anaknya tidak berlandaskan cinta kepada Allah. Itu bedanya. Jadi bukan berarti loh kalau begitu kita nggak boleh dong mencintai siapapun selain mencintai Allah. Ya enggak. Semua, even mencintai Rasulullah sendiri pun
Mencintai Rasulullah itu harus berlandaskan kepada cinta kita kepada Allah. Gitu. Dalam Quran kan dikatakan, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kamu tidak lihat orang yang Allah jadikan, orang yang menjadikan hawanya, hasratnya menjadi ilahnya, menjadi Tuhannya? Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah sesatkan dia atas ilmunya? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gisawah. Allah tutup, Allah jadikan penutup, penghalang di pandangan dia. Faman yahdi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi hidayah setelah Allah? Kenapa? Karena menjadikan Allah ini, menjadikan nafsunya, ilahnya sebagai Tuhannya. Nah, jadi mahabbah ini menjadi sesuatu yang penting. Salah kita naruh mahabbah kita, rusak sudah kita. Kenapa? Karena Allah tidak suka ada orang yang mencintai selain mencintai Allah. Allah tidak suka seseorang itu menjadi hamba dari hamba selain hambanya Allah. Maka mahabbah, kalau dalam ilmu tasawuf, mahabbah itu ada permulaan, ada pertengahan, ada akhir. Jadi ada awal mahabbah. Apa awal mahabbah ini? Misalnya mahabbatullah, cinta sama Allah. Cinta sama Allah itu permulaannya adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Pertama, startnya orang ini cinta sama Allah ini, startnya ini adalah dia mau melakukan apa yang Allah perintahkan dan dia menjauhi apa yang Allah larang. Itu startnya tuh, start mahabbah. Itu baru mulai tuh. Kita apa yang Allah perintahkan ini, apa yang Allah larang ini, kita ikutin semua. Itu udah start itu, udah mulai itu, kita mulai tahap pertama dari mahabbah. Setelah start, maka pertengahannya adalah lahjul lisani bizikri wa ta'alluqul qalbi bisuhudil mahbub. Dibasahin lisannya untuk zikir, untuk ingat, menyebut nama Allah dan menggantungkan hatinya dengan menyaksikan siapa yang dicintainya. Ini tahap kedua. Ketika tahap kedua mahabbah ini, pertengahan mahabbah ini adalah dia selalu nyebut, ingat kepada siapa yang dia dicintai Allah. Hatinya ta'aluk terus kepada yang dia cintai. Kalau sudah seperti itu, nanti puncaknya la tudrak bil ibarah. Sudah nggak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Puncaknya mahabbah sudah tidak bisa lagi diungkapkan sama kata-kata. Pun juga begitu. Kalau kita mahabbah, cinta sama apapun, pasti awalnya adalah kita ikutin dulu apa yang jadinya, apa yang jadi statementnya, apa yang jadi argumennya, apa yang jadi perintahnya, ikutin dulu tuh. Setelah diikutin, kita nyebut, kita kemudian ta'aluk hati kita. Nanti setelah itu puncaknya cinta terhadap sesuatu itu udah nggak bisa lagi di kata-kata, sudah tidak bisa dikata-kata. Apalah misalnya, seneng sama burung misalnya, cinta sama burung. Itu kan pertama mesti burung, kalau mau burung bagus begini, oh ikutin. Nanti mandiinnya kayak begini, ikutin. Nanti kalau makanannya kayak begini, ikutin, kan begitu kan pertama-tama. Setelah dia ikutin terus, dia rawat mulu nih burungnya, diikutin apa yang menjadi seperti itu, akhirnya dia ngomongnya terus burung mulu nih. Sono ngomong burung, lagi nongkrong ngomong burung, hatinya ingatnya kepada burung. Lagi jalan, burung gue belum dimandiin nih, burung gue belum dimakan. Terus kan begini. Nanti kalau sudah puncaknya la tudrak bil ibarah, udah nggak bisa lagi diungkapin sama kata-kata itu. Mahabbah dia sama burung itu udah nggak bisa diungkapin tuh. Saking dia cintanya, saking dia hobinya, saking dia kesemsemnya sama burung. Jadi puncak mahabbah itu la tudrak bil ibarah, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Maka kalau orang sudah cinta sama sesuatu, nggak bisa dikomentarin sudah itu. Udah nggak bisa dikomentarin. Kok begitu banget? Namanya orang udah cinta, orang udah mahabbah, udah mau apa? Makanya ulama-ulama banyak terjadi itu orang-orang yang sudah sampai di tingkat mahabbah, kemudian perbuatannya ini sudah di luar nalar, sudah di luar nalar otak manusia. Kenapa? Karena dia sudah sampai di puncaknya
sudah puncaknya cinta. Nah, jadi mahabbah, kalau kemudian kita ini ingin sampai ke makom mahabbah, pasti kayak begini startnya nih. Pertama diikutin dulu semua, kedua kemudian akhirnya mulutnya, hatinya kemudian ingat-ingat, ketiga puncaknya sudah nggak bisa lagi diungkapkan. Nah, Allah sekali lagi, Allah tidak suka ada hambanya menjadi abdun siapapun kecuali menjadi Abdullah. Allah tidak senang hambanya kita ini nih menjadi abdun siwahu, menjadi hamba selain hambanya Allah. Lalu kata Ibnu Athaillah pada hikam selanjutnya, la tanfa'uhu ta'atuka. La tanfa'uhu, tidak bermanfaat hu pada Allah. La tanfa'uhu, tidak bermanfaat hu pada Allah ta'atuka, apa ketaatanmu. Wala tadurruhu, dan tidak memberi madorot hu pada Allah, maksiatuka, apa maksiatmu. Wa innama, dan hanyalah, amaroka, memerintahkan siapa Allah kepadamu, bihaza, dengan ibadah ini. Wa nahaka, dan melarang siapa Allah kepadamu, anhaza, dari perkara ini. 5, karena sesuatu. 5, karena sesuatu. Yaudu, yang kembali apa ma, ilaika, kepadamu. La yazidu, yang tidak bertambah. Fi izzihi, pada mulianya Allah. La yazidu, yang tidak bertambah. Fi izzihi, pada mulianya Allah. Iqbaluman, apa penghadapannya orang. Iqbaluman, apa penghadapannya orang. Akbala, yang menghadap siapa man, alaihi, atas Allah. Walayan kusu, dan tidak berkurang. Min izzihi, dari mulianya Allah. Min izzihi, dari mulianya Allah. Idbaruman, apa berpalingnya orang. Idbaruman, apa berpalingnya orang. Adbaro, yang berpaling siapa man, anhu, dari Allah. Lalu kata Ibnu Athaillah, kalau kamu taat kepada Allah, jangan GR Allah itu punya manfaat terhadap ketaatanmu. Kalau kamu melakukan sholat memuji kepada Allah, kamu jangan menyangka Allah butuh sama sholatmu, Allah butuh sama ibadahmu. Pun juga kalau engkau maksiat, kagak sama sekali menyelakain Allah, nggak membuat Allah mudorot. Allah tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya ketika engkau itu bermaksiat kepada Allah. Dan juga tidak bertambah sedikit pun kemuliaannya ketika engkau beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan ibadah ini, kembali kebaikannya untuk dirimu. Kalau Allah melarang sesuatu, kembali juga kebaikannya untukmu. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang itu nggak ada manfaatnya sama Allah, tidak ada mudorotnya sama Allah. Semua kembali kepada manusia. Hadis kutsinya jelas ini. Sangat masyhur hadis kutsinya kan. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya orang yang pertama dari kalian, dari Nabi Adam nih, dan orang yang paling akhir kalian nanti sebelum kiamat, dan manusianya kalian, jinnya kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, itu berada pada posisi, berada pada situasi, berada pada kondisi paling takwanya hatinya seseorang. Artinya semua orang ini bertakwa setakwa-takwanya orang. Terus mazada zalika fi mulki syai'an, tidak nambah sedikit pun, syai'an, sedikit pun di dalam kerajaanku, nggak nambah. Pun juga begitu. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang dulu dan juga orang yang sampai akhir nanti, manusianya, jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin, mereka wahidin, mereka atas orang yang paling brengseknya seseorang itu. Mana qasazalika min mulki syai'an, itu pun tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Semua sedunia itu beribadah semua kepada Allah, nggak nambahin sedikit pun mulianya Allah itu. Pun kebalikannya, semua orang
brengsek semua, maksiat semua kepada Allah itu nggak ngurangin sedikit pun, nggak ngurangin sedikit pun. Nah, ini menandakan apa? Menandakan yang Allah perintahkan buat kamu, bukan buat Allah sendiri. Makanya jangan ngambek-ngambek. Karena dulu ada teman, dulu dia rajin memang ibadahnya, sedekahnya rajin, berangkat haji. Terus kemudian pulang berangkat haji, nggak lama ketepu, kecolong. Dulu masih ada pulsa-pulsa itu. Terus kecolong, hampir 7 juta itu pulsanya hilang itu, yang di situ tuh. Setelah itu datang ke rumah, "Bang, saya udah 2 hari nggak sholat." "Kenapa?" "Kurang apa saya, Bang?" Saya bilang, "Saya udah begini, saya udah begini." "Ya, terus maksudnya apa?" "Ya saya nggak sholat." "Ya, terus maksudnya Anda kagak sholat, Allah itu kurang apa bagaimana? Anda kagak sholat, kagak bodoh amat, oh terserah lu mau sholat kayak kagak sholat, kita terserah." Terus begitu ya, Bang. Terus baru udah tuh ngomong 2 hari, saya udah 2 hari kagak sholat nih, Bang. Ngomong begitu coba. Gara-gara kata, "Saya kurang apa sih? Saya udah begini, katanya gitu. Berangkat pulang haji, kecolongan saya 7 juta di konter saya itu. Terus gimana?" "Ya, kagak gimana-gimana." Saya bilang, "Anda mau sholat kagak ngaruh sama sekali buat Allah gitu." Terus kemudian ngobrol-ngobrol, terus gak lama alhamdulillah balik lagi itu uangnya itu. Terus baru ngomong, iya, nggak ada ngaruh itu, nggak ngaruh. Engkau mau ngambek kayak sama Allah, bodoh-bodohnya, terserah. Kenapa? Karena apa? Karena nggak ada urusan, nggak ada muliaan. Itu semua kembalinya kepada manusia. Jadi yang butuh semuanya adalah manusia. Makanya yang dilarang sama Allah pasti sesuatu yang mudarat bagi manusia. Pasti itu baik menurut nakli maupun menurut ilmu pengetahuan. Pasti itu tidak ada yang Allah larang yang itu tidak membuat mudarat manusia. Tidak ada itu. Pasti itu secara ilmu pengetahuan pasti itu akan menjadi mudarat. Pun juga gitu. Semua yang Allah perintahkan pasti ada manfaatnya itu. Dan itu sudah pasti bisa diteliti oleh para ilmuwan. Orang sholat, diperintah sholat, itu kan ada itu ada. Bahkan orang masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri, kemudian keluar kamar mandi pakai kanan, itu ternyata ada itu ilmu kedokterannya itu. Kenapa pakai kaki kiri, kenapa pakai kanan, itu aja ada itu. Itu ada ilmunya itu, ada pengaruhnya sama badannya. Habis makan seperti apa, tidurnya seperti apa, itu kan ada semua itu. Kenapa? Buat siapa itu? Buat Allah, bukan. Semuanya kembali kepada manusia. Jadi innama amaraka bitaat liyuqarribuka ilaihi. Allah memerintahkanmu untuk melakukan taat agar Allah ingin mendekatkanmu, agar itu bisa mendekatkanmu kepada Allah. Bukan menjauh, tapi kembali semuanya kepada Allah. Nah, bagi para sufi, sifatnya Allah dan asma'nya Allah itu kan sifatnya kulliyat, universal. Sedangkan makhluk sifatnya dan asma'nya itu kan sifatnya partikal, juz'iyah. Nah, yang juz'iyah tidak mungkin bisa meliputi yang kul. Dan juga yang juz'iyah tidak bisa mendapati hakikat daripada yang kul itu tadi. Jadi misalnya gini. Ini sama botol besaran mana? Ini sama botol besaran mana? Botol. Berarti kan ini kul, ini anggaplah kul, ini adalah juz. Apa bisa ini menutupi ini? Tidak bisa. Apa bisa ini mendapati seluruh esensi-esensi sini? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini juz, ini adalah kul. Gitu ya. Nah, makhluk ini juz'i, kita ini juz, partikel. Allah ini kul. Jadi bagaimana kita bisa menutupnya Allah gitu? Jadi bagaimana kita ini bisa membuat manfaat kepada Allah itu? Kenapa? Karena kita adalah juznya daripada kul. Jadi jangan diartikan intan surullah yang surkum. Kalau kamu membela Allah, maka Allah membela kamu, kemudian mengatakan Allah wajib engkau bela. Allah tentu gak wajib engkau bela. Engkau jangan GR-GRan membela Allah itu gitu. Jangan GR-GR membela Allah. Kenapa? Karena yang perlu dibela ini kita, bukan Allah. Kalau kemudian ada kata intan surullah yang surkum, intan surullah itu membela agamanya
Allah, bukan membela agamanya Allah. Kalau kemudian agamanya Allah, ya pasti dong, pasti ini terjadi ikhtilaf, pasti terjadi mutasyabihat. Kenapa? Karena agama Allah itu berarti ngomong tentang fikih, ngomong tentang syariat, ngomong tentang akidah. Yang fikih saja mazhabnya ada 10, yang akidah aja mazhabnya ada banyak. Sehingga ketika engkau membela agama Allah gara-gara, misalnya gara-gara ada orang kagak pakai kunut, kemudian Anda demi membela Allah, kemudian orang yang nggak pakai kunut Anda salah-salahin gitu ya. Itu kan bukan membela agama Allah itu. Bukan membela itu. Kenapa? Karena itu agama Allah itu berarti agama yang jelas, yang sifatnya qot'iyah, yang muhkamat. Itu pun juga nanti di ayat yang lain harus dijelaskan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi jangan GR-GR engkau membela Allah. Siapa engkau bisa membela Allah itu? Yang karena yang bisa dibela, yang perlu dibela bukan Allah. Yang perlu dibela adalah kita. Jadi jangan jangan GR-GRan demi membela Allah. Siapa Anda gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena kuli, Allah ini kuli, kita ini juz'i. Mana bisa juz'i menutupi kuli? Yang ada juga kuli yang akan yang ada juz'i yang dilindungi oleh yang dilindungi kuli. Gitu ya pemahamannya. Jadi juz tidak mungkin bisa meliputi kul, dan juz juga tidak bisa mendapati hakikatnya kul. Maka apa? Maka yang terjadi, yang perlu dilakukan, musalliman alla ya'rifallahu illallah. La ya'rifallaha illallahu. Pasrah. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kita ini bukan kul. Jadi nggak bisa kita mengklaim Allah begini, yang lain salah. Nggak bisa. Tidak seperti itu. Tidak bisa pakai logika kita. Yang pernah saya sampaikan hadis Nabi itu, Nabi pernah cerita ada dua orang sahabat, ada dua orang pemuda bersaudara, abang sama adik. Abangnya rajin ibadah, adiknya ini orang maksiat terus. Si abangnya terus-terusan marah-marahin si adiknya yang maksiat terus. Sampai kemudian kau ini gak bakalan masuk surga, gak bakalan diampunin kamu, gak bakal masuk surga. Pokoknya brengsek kamu ini, pokoknya gak mau ibadah, gak mau apa, ngomong gitu. Lalu kemudian Allah matikan dua orang ini. Dalam hadis nih, sahih hadisnya. Dimatikan sama Allah bareng saudaranya. Kemudian dihadapkan dua orang ini. Lalu kata Allah, malaikat, ini orangnya, abangnya yang ahli ibadah, masukkan dia ke neraka. Ini yang ahli maksiat, masukkan ke dalam surga karena rahmatku. Terus abang ini protes. Terus kata Allah, emang siapa kamu bisa menghalang-halangi rahmatku kepada hambaku? Kenapa kamu bisa-bisaan ngomong gak bakalan masuk surga, gak bakalan diampunin? Memang siapa kamu ini? Emang hak kamu ini apa menghalang-halangi rahmatku? Sekarang nih rahmatku nih, dia ahli brengsek, masukin ke dalam surga. Engkau ahli neraka, kau ahli ibadah, masukin ke neraka. Siapa yang bisa menghalangi ini? Itu lalu kemudian ketika mendengar hadis ini, Abu Hurairah langsung, wallazi nafsi biadi, demi zat yang diriku ada di genggamannya, seseorang telah berkata yang telah menghancurkan hidupnya. Apa yang dikatakan tadi itu? Yang dikatakan tadi itu, lu masuk neraka, gak bakalan diampunin lu sama Allah, gak bakalan dapat ampunan lu. Ngomong kayak begitu bisa ngancurin orang itu. Kenapa bisa gitu? Kenapa engkau menyamakan Allah dengan dirimu gitu? Engkau memang mengenal Allah semau-maunya kok Allah. Dalam sebuah cerita yang lain kan dikatakan ada dua orang galau. Yang satu ngajakin ke pengajian, yang satu ngajakin ke WTS, ke lokalisasi. Terus udah ikut aja sini, oh sono aja. Akhirnya bisa nih, yang satu ke pengajian, yang satu ke lokalisasi. Dimatiin sama Allah ini, dua orang ini. Ternyata yang mati di WTS, di lokalisasi, masuk surga. Yang ada di pengajian masuk neraka coba. Terus disidang kan, loh kenapa bisa begitu? Karena yang ada di WTS ini, lokalisasi, meskipun fisiknya ada di sana, hatinya gelisah. Ya Allah, kenapa saya ada di sini gitu ya? Seandainya saya ada di pengajian. Akhirnya dia nggak ngeliat ini cewek-cewek cantik, kagak nafsu pun tidak. Hatinya terus ingat terus sama Allah. Sementara yang ada di pengajian nyesel ya.
ngapain gua di pengajian ya? Udah kagak enak. Terus temen gue lagi enak, ada barang baru lagi di sono katanya gitu. Terus udah selama pengajian tuh ngayal terus dia ke sana dia. Hatinya tuh ta'aluknya ke sana. Mati dia. Terus Allah kemudian masukin dia ke dalam surga, yang ini ke dalam neraka. Semau-maunya Allah itu. Itu namanya rahmatnya Allah. Meskipun secara zohir kita, secara zohir ini, kalau yang meninggal di lokalisasi gimana kira-kira? Husnul khotimah apa suul khotimah itu? Jadi nggak bisa kita itu kemudian mengklaim matinya di mana? Di lokalisasi, wah suul khotimah itu dia tuh, emang di alim masjid. Anda tahu nggak hatinya dia keadaannya kayak apa ketika mati? Terus bagaimana rahmat Allah, hidayah Allah turun nggak? Siapa yang tahu kita? Nggak usah suuzon, nggak usah suuzon. Orang mau mati dimanapun husnuzon kan saja. Husnuzon, karena nggak ada yang tahu itu di mana. Nanti kalau kemudian kita ngucap, emang dasar ahli maksiat, matinya di tempat maksiat, kau bakalan di neraka. Ngomong kayak begitu nanti murka lo bisa. Kayak ceritanya hadis tadi itu, cerita hadis tadi gitu. Jadi la ya'rifullah illallah. Nggak ada yang bisa mengerti Allah kecuali Allah itu sendiri. Jadi semaunya kita cuma bisa menafsirkan. Maka kemudian kita tidak bisa mengklaim bahwa ini loh Allah. Allah maunya kayak begini, engkau salah. Nggak bisa. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Allah itu nggak ada yang nggak bisa pakai logika manusia, nggak bisa. Tidak dilogika. Kalau pakai logika manusia, ya berarti Allah sama dengan manusia. Nah gitu ya. Nah jadi itu yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Maka kemudian hikam ini menyatakan bahwa kita kesadaran ibadah yang tadinya kewajiban harus naik menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena jelas bahwa apa yang sudah Allah perintahkan sesungguhnya akan kembali kebaikannya pada diri manusia. Ketika sadar bahwa ini baik buat manusia, maka ibadah bukan lagi menjadi kewajiban, maka ibadah akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah pada level itu, naik satu tingkat lagi, maka Anda sudah tidak wajib lagi beribadah. Sholat nggak wajib bagi Anda. Potongan, sholat nggak wajib bagi wali. Bukan, yang wajib bagi wali itu, sholat itu nggak wajib bagi wali. Kenapa nggak wajib? Butuh, nggak wajib lagi. Tapi sudah kebutuhan. Kebutuhan itu udah di atasnya wajib. Kita ini diwajibin karena kita masih belum butuh sholat ya, karena gugurin pengajian. Wali mah nggak wajib sholat, dia butuh sama sholat. Kalau kita kan butuhnya baru sampai makan doang. Makan, minum, makanya nggak ada kewajiban, kagak disuruh makan, ada makan kok, orang itu kebutuhan kayak bagi Anda. Tapi orang-orang yang wali itu, kalau dia nggak zikir, down dia, jatuh dia, hancur diri dia itu. Kenapa? Karena sama saja orang yang tidak kena kebutuhan dia. Anda butuh sama belayan istri, nggak dibelai sama istri sebulan, gimana coba? Kamu kan ada begini-gini kan? Kenapa? Karena jadi kebutuhan. Ibadah belum sampai kita kebutuhan tuh, sehingga kita ninggalin ibadah mah biasa-biasa saja. Sholat ninggalin sholat biasa-biasa aja. Kenapa? Karena belum sampai kepada tingkat kebutuhan. Dan ini mendorong kepada kita untuk sampai kepada tingkat kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab.